Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, walaupun saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19, Ibu harapkan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran secara online. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kita pada pagi hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyimpulkan informasi dalam teks percobaan. Adapun materi kita hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun kompetensi dasar kita yaitu 4.1 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan struktur laporan teks percobaan. Yang kedua, menentukan sistematika laporan teks percobaan. Yang ketiga, menentukan kaidah kebahasaan laporan teks percobaan. Dan yang keempat, menelaah struktur laporan teks percobaan. Ibu ingatkan kembali, yaitu tentang teks laporan percobaan. Bahwa teks laporan percobaan atau eksperimen adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi, teks laporan percobaan ini biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan. Adapun tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan suatu informasi tertentu kepada pembaca tentang hasil percobaan. Berdasarkan model struktur laporan percobaan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa struktur utama laporan percobaan adalah umum atau klasifikasi pernyataan. Jadi, pengertian secara umum, kemudian uraian. Umum maksudnya adalah bagian yang menjelaskan klasifikasi dari aspek sesuatu yang dibahas secara umum. Maksud klasifikasi di sini adalah sesuatu yang pengkelompokan dari pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Misalnya, kita mengklasifikasikan tentang golongan darah, misalnya, juga tentang seni lukis. Nah, kemudian uraian. Bagian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus. Nah, ini berbentuk uraian. Jadi, struktur utama laporan percobaan terdiri dari berbentuk umum dan uraian. Kemudian, sistematika laporan percobaan. Laporan percobaan dapat disajikan secara sistematika seperti penulisan karya ilmiah.
laporan percobaan seperti ini harus jelas dan sistematik. Secara garis besar, strukturnya sama dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Akan tetapi, struktur isi teks laporan percobaan lebih singkat dibandingkan sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang perhatikan sistematika dari laporan percobaan berikut ini. Yang pertama, judul. Judul merupakan cerminan dari objek percobaan. Judul percobaan ini dirumuskan secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Kemudian judul harus objektif dan sesuai dengan masalah yang kita teliti. Kemudian sistematika yang kedua adalah objek. Objek percobaan. Objek percobaan ini adalah benda atau aspek yang kita teliti. Penentuan objek ini harus dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan percobaan. Kemudian, pelaku percobaan, pihak, bisa perseorangan atau badan, lembaga tertentu yang melakukan kegiatan percobaan. Kemudian, sistematika yang ketiga, tempat dan waktu percobaan. Tempat di mana pelaksanaan kegiatan percobaan, kemudian kapan waktu dilaksanakan kegiatan percobaan, kemudian tujuan kegiatan percobaan ini kita lakukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif tentang proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Kemudian hasil dari kegiatan percobaan ini kita harapkan dapat dipahami, dimanfaatkan atau ditindaklanjuti oleh khalayak umum. Kemudian ada bahan atau alat, bahan yang diperlukan dalam kegiatan percobaan. Jadi bahan-bahan atau alat-alat yang kita perlukan dalam kita melakukan kegiatan percobaan. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan percobaan adalah urutan proses yang harus kita lakukan dalam kegiatan percobaan. Langkah-langkah dalam percobaan ini harus dilakukan secara urut dan runtut. Kemudian hasil dari laporan percobaan. Hasil laporan percobaan, hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Data yang telah diperoleh perlu disusun menjadi sebuah laporan percobaan ringkas dan sistematik. Kemudian kesimpulan. Jadi simpulan ini adalah intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Kesimpulan yang kita buat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Kemudian yang ke-10 adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah daftar rujukan atau referensi yang kita gunakan untuk menyusun laporan percobaan. Daftar perpustakaan ini berupa buku, jurnal, majalah, dan artikel dari media cetak atau internet. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Laporan percobaan yang pertama menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang lebih dari satu struktur kalimat atau mempunyai banyak subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam satu kalimat utuh. Kemudian menggunakan kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Jadi jenis dari kata tugas adalah ada kata depan,
konjungsi, kata-kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Kemudian, kebahasan teks laporan percobaan berikutnya menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya sedang giat melakukan kegiatan, perbuatan, atau tindakan. Kalimat aktif ini terdiri dari ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif, kalimat yang pelaku aktif melakukan kegiatan, ada objek yang dikenai dari perbuatan itu. Contoh misalnya, ibu memasak sayur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur sebagai objek. Kemudian, kebahasan teks laporan percobaan berikutnya adalah menggunakan kata kajian. Nah, kata kajian ini adalah kata yang maknanya hanya terbatas pada suatu bidang tertentu, sehingga bersifat lebih spesifik daripada kata populer. Misalnya kata kajian, evaluasi, injeksi, itu kata kajian, observasi, misalnya reboisasi, metode, rotasi, transmigrasi. Nah, itu adalah contoh dari kata kajian. Kemudian yang kelima adalah menggunakan unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Kalian perhatikan contoh struktur laporan percobaan berikut. Struktur utama dari teks laporan percobaan yaitu umum. Umum ini adalah bagian yang menjelaskan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Nah, yang kita bahas dari contoh ini adalah tentang Venus. Nah, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, ini adalah bagian umum. Kemudian, struktur yang kedua adalah uraian. Di bagian uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian. Nah, uraiannya tentang Venus itu tadi, Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengendarai matahari selama 235 hari bumi. Venus berorientasi sekitar 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kelihatan cahaya petir. Nah, ini adalah contoh dari struktur laporan percobaan. Nah, anak-anak, demikianlah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini ada soal. Kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, Ibu bacakan. Jelaskan bagian-bagian dalam struktur teks laporan percobaan. Soal yang kedua, sebutkan sistematika penulisan teks laporan percobaan. Kalian menyebutkan sistematika dalam penulisan teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Oleh karena itu, makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Apapun kata orang, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.